Shalom semuanya. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan singkat pada hari ini. Dan hari ini saya akan coba berbicara tentang perhatikan keadaanmu. Kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Hagai yang pertama ayat 5 dan ayat yang ke-7. Hagai pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Dua kali bukan kata yang sembarangan. Kalau ada kata dua kali diulang berarti di dalam satu pasal berarti itu sangat-sangat penting. Dan firman Tuhan katakan apa? Perhatikanlah keadaanmu. Kenapa dengan keadaan? Karena keadaan hari-hari ini banyak menipu kita. Tanpa sadar mungkin kita bisa tiba-tiba jatuh. Virus yang tidak kelihatan bisa tiba-tiba ada. Kita nggak bisa tahu apa yang terjadi ke depan. Bahkan kita susah untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Perhatikan keadaanmu. Apa yang harus diperhatikan? Mengapa harus kita memperhatikan keadaan? Kalau kita buka ayat yang ke-6 katakan begini. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang bekerja untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kenapa Tuhan suruh memperhatikan keadaan? Kenapa? Karena seringkali tanpa sadar berkat kita bocor tiba-tiba. Kita bisa kena sakit. Kenapa? Ada sebab. Karena firman Tuhan bilang di ayat yang ke-6. Ayat yang terakhir. Katakan begini. Karena hati kita ada pundi-pundi yang berlubang. Berbicara tentang hati yang berlubang. Nah, ketika hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, ketika kemunafikan masih melekat erat dalam hidup kita, percayalah, berkat apapun yang akan Tuhan mau percayakan, itu akan hilang, itu akan bocor dan itu akan pergi dari hidupmu. Kenapa? Kata berlubang, dia pakai kata nakab. Nakab begini, menunjuk atau suka menunjuk dosa-dosa orang. Tanpa sadar, orang yang punya hati yang berlubang, percaya, hidupnya suka menunjuk kesalahan orang. Tanpa sadar, mereka merasa dirinya yang paling benar. Nah, itulah firman Tuhan katakan, kamu melihat selumbar di mata orang, tetapi balok di matamu sendiri kamu nggak lihat. Kita suka menunjuk orang, padahal ada 4 sisi daripada jari kita menunjuk kita sendiri. Nah, firman Tuhan bilang memang, ubah hidupmu dulu, ubah hatimu dulu, baru kamu bisa mengubah dunia. Dan saya percaya, orang yang bisa mengatasi hatinya yang berlubang, orang itu adalah orang yang hebat. Kata nakab juga begini, dia menghujat atau mengutuk Tuhan. Dia menusuk, dia mengadu domba, atau dia berubah-ubah. Dia bosan, dia cepat bosan sama Tuhan, cepat dingin sama Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan hati yang berlubang. Nah, ketika hati kita berlubang seperti ini, maka percaya, kita suka menunjuk kesalahan orang, kita suka hujat Tuhan, kita suka mengadu domba orang, kita munafik, kita mulai berubah-ubah, kita nggak panas-panas sama Tuhan, kita dingin dan cepat bosan sama Tuhan. Percayalah, orang itu nggak akan pernah melihat kebaikan daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat semua keburukan daripada orang lain. Nah, yang kedua adalah kenapa kita harus perhatikan keadaan. Selain daripada hati yang berlubang itu akan membawa kita menjadi apa? Merasa tidak butuh Tuhan. Nah, kenapa di dalam Yohanes 4 ayat 23 bilang Tuhan itu perlu orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kenapa Tuhan menceritakan rahasia penyembahan kepada perempuan Samaria? Kenapa bukan kepada kamu, bukan kepada saya? Tetapi ketika saya meneliti tentang Yohanes 4, ada sesuatu yang begitu Tuhan bukakan tentang kenapa Tuhan mau menceritakan rahasianya yang notabene bukan kepada umat pilihannya sendiri. Kenapa? Karena begini, perempuan Samaria ini adalah perempuan yang ketika Tuhan mau bertemu dengan dia banyak bertanya kepada Tuhan. Dia mau memberi ruang kepada Tuhan untuk coba berdiskusi dengan Tuhan. Dan tanpa sadar, diskusi dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan itu memberi Tuhan itu menempati seluruh daripada hidupnya dia. Dan Alkitab katakan perempuan Samaria itu mengalami yang namanya pertobatan. Dan dialah penginjil pertama yang membawa banyak jiwa-jiwa untuk bertobat pada zaman itu. Nah, kenapa bukan kepada orang-orang Farisi? Kenapa bukan kepada ahli-ahli Taurat? Karena begini, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi mereka mengerti Taurat, mereka mengerti Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, kebanyakan orang-orang ini merasa mereka tidak butuh Tuhan.
Karena hati mereka berlubang. Makanya dalam Matius 23, seringkali Yesus mengecam orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, terkutuklah kamu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Dan saya berdoa pada hari ini, jikalau engkau mau berkatmu tetap, keadaanmu tetap baik, hidupmu menjadi berkat, Tuhan bilang, perhatikanlah keadaanmu. Keadaan apa? Perhatikanlah hati kita. Agar hati kita tidak berlubang, tetapi hati kita tulus murni. Dan itu akan membuat kita selalu merasa membutuhkan Tuhan. Dan percaya, orang yang demikian akan melihat kerajaan sorga. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.